Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 24 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang dapat memasuki sukacita, teristimewa sukacita-Mu ya Bapa, oleh karena satu orang yang kembali. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Kepada Oma Tice, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini diambil dari buku renungan pagi Agama yang Bersinar oleh Nyonya Ellen G. White. Hari ini tanggal 24 Mei tahun 2023 yang berjudul Memasuki Sukacita Orang Lain. Ayat tema terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 24 yang bunyinya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Mari kita ikuti penjelasannya. Di masa mudanya yang gelisah, anak yang hilang memandang ayahnya sebagai orang yang tegas dan keras. Betapa berbedanya gambaran tentang dia sekarang. Jadi, mereka yang tertipu oleh setan memandang Allah sebagai keras dan menuntut. Hukumnya mereka anggap sebagai pembatasan atas kebahagiaan manusia. Kuk yang memberatkan yang dengan senang hati mereka hindari. Tetapi dia yang matanya telah dibuka oleh kasih Kristus akan melihat Allah sebagai penuh belas kasihan. Dia tidak muncul sebagai makhluk kejam yang tak kenal lelah, tetapi sebagai seorang bapa yang ingin memeluk anaknya yang bertobat. Orang berdosa akan berseru bersama pemazmur, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Christ Object Lessons, halaman 204. Jangkauan pertama dari hati kepada Allah dikenal olehnya. Tidak pernah ada doa yang dipanjatkan, betapapun lemahnya. Tidak pernah ada air mata yang dicucurkan, betapapun rahasianya. Tidak pernah ada keinginan yang tulus akan Allah dihargai, betapapun lemahnya. Tetapi roh Allah keluar untuk menemuinya. Bahkan sebelum doa diucapkan atau kerinduan hati diketahui, kasih karunia dari Kristus sudah keluar untuk memenuhi kasih karunia yang bekerja atas jiwa manusia. Christ Object Lessons, halaman 206. Bangkitlah dan pergilah kepada Bapamu. Dia akan menemuimu ketika engkau masih jauh. Christ Object Lessons, halaman 206. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah kasih. Christ Object Lessons, halaman 206.
dan surga dan bumi akan bersatu dalam nyanyian sukacita Bapa. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Dikutip dari Crash Object Lessons halaman 207. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Omak Tice. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Masih tentang anak yang hilang, Bapa bersukacita karena anaknya yang telah mati hidup kembali. Anaknya yang hilang telah didapat kembali. Dan ini seharusnya membuat kita semua bersukacita. Tetapi, Christ Object Lesson halaman 207 paragraf 2 berkata, ketika anak yang hilang itu pulang, anak yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Anak yang sulung tidak turut bersukacita atas adiknya yang hilang dan telah kembali. Anak yang sulung malah marah. Kenapa dia marah? Karena dia tidak memiliki perasaan yang sama dengan bapaknya. Christ Object Lesson halaman 207 paragraf 2 melanjutkan. Anak yang sulung ini tidak ikut merasakan kecemasan ayahnya dan tidak menanti-nantikan yang hilang. Oleh karena itu, dia tidak ikut merasakan sukacita sang ayah saat si pengembara kembali. Anak yang sulung ini sebenarnya hilang juga. Hilang di dalam rumah. Kenapa? Christ Object Lesson halaman 207 paragraf 3 menyatakan, ia memikirkan kehidupannya sendiri dalam rumah bapaknya, seperti pekerjaan yang terus-menerus yang tidak berbalas, kemudian membuat perbedaan tajam antara kegembiraan yang ditunjukkan kepada anak yang baru saja kembali. Ia menunjukkan bahwa pekerjaannya seolah-olah menyatakan seorang hamba ketimbang seorang anak. Artinya, si anak sulung bekerja bukan karena mengasihi bapaknya, tetapi memikirkan dirinya sendiri. Bukankah hal ini serupa dengan si bungsu yang hilang, yang tidak menghargai bapaknya yang telah mengasihinya bertahun-tahun dan hanya memikirkan apa yang dirinya kehendaki? Dan bahkan Roh Nubuat menyatakan dalam Christ Object Lesson halaman 207 paragraf 3. Sekarang, jika saudaranya tersebut harus menerima bagian dari pemberian bapaknya, anak yang sulung menganggap bahwa dia sendiri telah dipersalahkan. Ia bersungut karena kegembiraan yang ditunjukkan kepada saudaranya itu. Dengan jelas ia menunjukkan bahwa jika ia berada pada posisi bapaknya, dia tidak akan menerima anak yang terhilang itu. Ia bahkan tidak mengakuinya sebagai saudaranya, tetapi dengan dingin menyebutnya sebagai anakmu. Inilah kondisi dari orang yang menurut bukan karena mengasihi bapaknya, tetapi karena memikirkan dirinya sendiri. Kebersamaannya bersama bapaknya tidak berarti baginya. Padahal apa yang bapaknya miliki adalah miliknya juga. Anak sulung tersebut merasa dirinya benar, mementingkan diri, dan karenanya dia cemburu serta keras hati. Perhatikan apa yang dinyatakan oleh Roh Nubuat tentang orang-orang yang dilambangkan oleh anak sulung tersebut. Christ Object Lesson halaman 209 paragraf 3 berkata, mereka mengaku sebagai anak-anak dalam rumah Allah, tetapi mereka memiliki roh orang upahan. Mereka bekerja bukan karena kasih, tetapi karena harapan akan imbalan. Orang-orang yang seperti ini sukar untuk masuk dalam sukacita karena ada jiwa yang bertobat.
sebab perhatian beralih dari dirinya kepada jiwa yang hilang, tetapi telah ditemukan. Anak yang sulung ini sebenarnya hilang, dan banyak umat Allah yang demikian. Meski dalam gereja, tetapi sebenarnya hilang. Baik anak yang sulung dan anak yang bungsu tidak dapat menghargai kasih Bapanya yang berlimpah, dan itu sebabnya mereka hilang. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 211 paragraf 2 berbunyi, "Meskipun engkau tidak akan turut menyambut orang yang terhilang, sukacita itu berjalan, terus berlanjut. Orang yang dipulihkan akan mempunyai tempatnya di sisi Bapa dan di dalam pekerjaan Bapa. Orang yang telah banyak diampuni adalah orang yang banyak mengasihi. Tetapi engkau akan berada di luar dalam kegelapan. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." 1 Yohanes 4 ayat 8. Fokus utamanya adalah kasih Allah. Jika anak sulung dan anak bungsu tidak tertipu oleh setan dan melihat kasih Bapa mereka, maka mereka tidak akan hilang. Semua kekangan dalam rumah adalah karena kasih Bapa kepada anak-anaknya. Pekerjaan yang diberikan Bapa adalah karena kasih-Nya kepada kita. Sebab segala milik Bapa adalah milik kita karena Bapa mengasihi kita. Dan bila kasih Bapa menjadi bagian kita, maka kita akan masuk ke dalam sukacita Bapa saat jiwa-jiwa yang hilang kembali kepada Bapa dan mengakuinya sebagai saudara. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, bangkitlah dan kembali kepada Bapa kita melalui Anaknya yang tunggal, maka Ia akan menjemput kita meski masih jauh, dan kita masuk ke dalam sukacita Bapa di dalam rumah-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kelanjutan kisah anak yang hilang, khususnya mengenai anak yang sulung, yang sebenarnya hilang juga meskipun tinggal di rumah. Sebab dia bekerja, dia menurut di rumah, bukan karena mengasihi bapaknya, tetapi karena memikirkan dirinya sendiri, memikirkan imbalan apa yang dia akan terima. Sehingga pada akhirnya saat adiknya kembali, dia tidak turut bersukacita dengan bapaknya, dia malah marah. Dan banyak daripada umat-umat Tuhan di dalam gereja seperti anak sulung ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, biarlah masing-masing kami mau membuka hati kepada kehadiran Roh Kristus. Sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, maka kami dapat dituntun ke dalam pertobatan untuk kembali kepadamu, ya Bapa. Serta dapat merasakan sukacita bila mana saudara-saudara kami kembali juga kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.